Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Eh, yang terhormat dosen penguji satu saya, Ibu Dr. Irni Yunita, STMM. Yang terhormat dosen penguji dua saya, Pak Denes Isnuwardana. Yang terhormat dosen pembimbing Pak Dr. Insinyur Ahmad Muktisoma. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama atas kehadiran Bapak dan Ibu semua untuk hadir di sini dalam agenda sidang seminar proposal tesis saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan IUP dan izin usaha jasa pertambangan atau IUJP batubara dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Baik. Pertama-tama saya juga perkenalkan, saya adalah Muhammad Kurniawan. Saya mahasiswa dari S2 MM. Kemudian saya juga di sini mengambil studi fokus ke corporate finance. Gambaran umum dari objek penelitian ini adalah bahwa kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batubara terbesar di dunia, ya. Yang memiliki volumetrik 725 juta ton di tahun 2023 dan naik di tahun 2024 hingga mencapai 800 juta ton. Kemudian dalam Bursa Efek Indonesia kita juga ketahui bahwa terdapat 12 sektor di Bursa Efek Indonesia yang kemudian saya di sini melakukan fokus studi saya di sektor energi. Kemudian saya perdalam lagi untuk fokus sektornya yaitu batubara. Di batubara tersebut ada subsektor A121 dan A132, di mana A121 itu adalah kita bisa kategorikan sesuai dengan undang-undang dan ISDM, Kementerian SDM itu termasuk dalam perusahaan pemilik IUP atau izin usaha pertambangan. Kemudian A132 adalah perusahaan dengan izin sebagai jasa pertambangan atau bisa kita bilang sebagai kontraktor. Nah, dari 88 perusahaan di bidang batubara, di bidang energi, setengahnya termasuk di situ, A121 dan A132 atau 44 perusahaan. Nah, kemudian saya coba kelompokkan lagi. Dari 44 perusahaan tersebut saya ambil yang memiliki market cap terbesar atau yang memiliki market cap di atas 2 triliun rupiah. Di sini diwakili oleh masing-masing 4 di A121 dan 4 di A132. Ada PT Bayan Energi, ada Ro Bumi, ada Indo Tambang Raya Megah. Kemudian di A132 atau kontraktor di situ ada di PT Petrosi, PT Delta Dunia Makmur. Ini kalau di praktisi tambang mereka punya anak usaha yang namanya PT Buma, kemudian PT Samindo dan PT Dharma Energi. Kemudian kenapa saya ingin melakukan studi di sini, karena memang saya pelajari ada sekitar 13% itu market cap yang ada di Bursa Efek Indonesia itu adalah market cap-nya sektor energi. Kemudian ada sekitar 11% dari market cap Bursa Efek Indonesia itu merupakan market cap-nya perusahaan yang bergerak di bidang batubara. Kemudian sehingga ada impact daripada pergerakan harga batubara atau daripada kelancaran usaha atau bisnis dari perusahaan yang bergerak di bidang batubara terhadap harga saham gabungan Indonesia itu sendiri. Kemudian untuk rumusan masalah di sini, saya melakukan studi untuk membandingkan kinerja keuangan dari masing-masing perusahaan tadi yang masuk dalam A121 dan A132 terhadap beberapa rasio kinerja keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas atau leverage, rasio aktivitas perusahaan, dan rasio pertumbuhan.
tentunya studi ini memiliki manfaat atau harapannya memberikan manfaat terhadap secara teoritis, tentu memberikan gambaran yang lebih detail terkait dengan hubungan kinerja keuangan dengan kita membagi terhadap fokus tadi izin usaha pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan, karena memang secara bisnis proses kedua usaha tersebut memiliki bisnis proses yang cukup berbeda. Kemudian dari tinjauan pustaka ada beberapa jurnal yang saya kutip untuk mendetailkan apa saja yang akan saya studi gitu, yaitu di sini terkait dengan investasi, saham, return saham, dan kinerja perusahaan. Tentunya return saham ini merupakan salah satu variabel yang akan atau menjadi variabel yang akan diuji terkait dengan pengaruh daripada variabel-variabel lain dari variabel X yang merupakan kinerja keuangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, dari penelitian terdahulu saya coba mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan studi pengaruh dari kinerja keuangan terhadap return saham. Itu saya tampilkan di sini ada 3 yang terkait dengan bisnis pertambangan dan pertambangan batu bara. Di sini ada dari Nur Rahma dan Karlina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, laba akuntansi, dan arus kas operasi terhadap return saham untuk perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2017 sampai 2021. Di sini metodenya semua menggunakan metode kuantitatif dengan membandingkan purposive sampling dan ordinary least square. Tentu saya juga membandingkan persamaan dan perbedaan dengan studi yang saya lakukan atau akan saya lakukan. Yang pertama menggunakan metode kuantitatifnya, saya juga melakukan itu, kemudian menganalisis pengaruh terhadap return saham itu juga sama. Mungkin perbedaannya adalah di variabel yang dianalisis. Kemudian Nur Aini, Yeye Susilowati, dan rekan-rekannya juga melakukan studi penelitian yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh return on asset, debt to equity ratio, current ratio, dan pertumbuhan aset terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2015 sampai 2017. Ini juga memiliki persamaan dengan studi yang akan saya lakukan, yaitu menganalisis beberapa variabelnya. Di sini termasuk pengaruh dari return on asset, debt on equity ratio, dan current ratio. Tentunya perbedaannya juga sama, berbeda di variabel yang diuji. Kemudian yang ketiga ada dari Yuwana dan Julia Barata dan rekan-rekannya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dampak frekuensi perdagangan, volume perdagangan, dan kapitalisasi pasar terhadap return saham pada perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022. Di sini juga sama melakukan analisis kuantitatif purposive sampling, tetapi variabel yang digunakan berbeda dengan variabel yang akan saya gunakan sebagai studi. Nah, sehingga kemudian kerangka pemikiran dan hipotesis penelitiannya di sini saya buat seperti ini dengan membandingkan masing-masing variabel. Ada 5 variabel X-nya, rasio likuiditas, profitabilitas, sampai dengan rasio pertumbuhan, dengan membedakan kinerja keuangan itu berdasarkan izin atau berdasarkan subsektor dari A121 dan A132 dengan terhadap return saham. Kemudian untuk karakteristik penelitian, di sini metodenya kuantitatif, tipenya komparatif, dan tujuannya komparatif. Kemudian berdasarkan pengambilan data, yaitu time series dari tahun 2018 sampai tahun 2024.